Pemirsa Lampung TV, ratusan karyawan PT Gunung Madu Plantation bertahan mogok kerja dan unjuk rasa di depan pabrik gula terbesar di Lampung itu hingga Jumat siang 10 Agustus 2021 karena manajemen belum memenuhi tuntutan mereka atas jasa produksi. Situasi aksi buruh pada tanggal 10 September sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi pabrik PT GPM. Mereka bahkan menunaikan salat Jumat di depan pabrik, berdoa bersama, memohon Allah membukakan pintu hati manajemen baru dari Hong Kong tidak mengubah jasa produksi sesuai perjanjian kerja bersama yang sudah berusia 40 tahun dengan istilah KPI. Memulai unjuk rasa pukul 14.00 Kamis 9 September 2021, ratusan pekerja tidak beranjak dari lokasi pabrik setelah begadang semalaman. Suasana hari ini Jumat tanggal 10 September 2021. Kami tetap di sini. Mereka dikirim makanan oleh keluarga dan mereka doakan makanan tersebut memberi berkah untuk mereka. Sempat berpencar berkelompok dari subuh hingga pukul 9 pagi. Para karyawan PT Gunung Madu berkumpul lagi sejak pukul 10 dan mencapai titik keramaian menjelang Jumat. Jadi minta tutup dihapuskan KPI tadi ya Pak? Hapuskan KPI, dihilangkannya KPI Pak, sistem penilaian KPI dan minta dikembalikan PKB yang lama yang sudah berlaku selama 40 tahun Pak, itu aja Pak. Para karyawan PT Gunung Madu bersorak saat Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad datang. Mereka menerangkan perihal tujuan mereka unjuk rasa dan mogok kerja sebagai akibat dari penerapan jasa produksi yang disebut KPI. Pertanyaan kami tidak ada, sudah nggak percaya sama SPSI Pak, berunding, kalah terus. Tidak ada Pak, kalau memang ada ketentuan, semua karyawan di sini duduk mendengarkan keputusan. Belum berakhir ya. Oleh karena itu saya tetap berharap kawan-kawan semua tetap jaga protokol kesehatan dengan baik ya. Itu gunanya adalah untuk sedang kita sama-sama untuk menjaga kesehatan kita sama-sama ya. Karena itu saya minta apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan semua melakukan aktivitas tetap harus berada dalam koridor ketentuan yang ada. Yang pertama. Lalu yang kedua, saya tidak ingin kawan-kawan melakukan hal-hal yang merugikan kita semua. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad meminta para karyawan menjaga kondusivitas dan mengingatkan Lampung saat ini dalam suasana pandemi COVID-19. Musa Ahmad didampingi Kapolres Lampung Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan beberapa petinggi kabupaten lainnya. Operasional pabrik lumpuh total sejak pukul 16.00 Kamis 9 September 2021. Tidak operasionalnya pabrik juga membuat ratusan truk pengangkut tebu tidak bisa membongkar muatan mereka. Ketua DPC FSPSI Lampung Tengah Darul Kuteni meralat keterangannya dalam berita sebelumnya. Penyebab demo bukan karena bonus jasa produksi, tetapi pendistribusian jasa produksi diubah caranya dengan istilah KPI. Hal yang sama juga diungkapkan Biro Hukum DPP SPP SPSI Hasan. Ia melihat manajemen PT Gunung Madu memaksakan sistem baru KPI hingga ke pengadilan, tetapi melupakan perjanjian soal jasa produksi dalam PKB. Hasan juga melihat persoalan di PT Gunung Madu bisa berlarut-larut karena tidak adanya satupun
pucuk pimpinan di PT Gunung Madu yang berani mengambil keputusan kecuali atas restu direksi baru dari Hong Kong. Dari saya kemarin dari jam 4. Dari jam 4, setengah 4 itulah kemarin itu sore. Saya udah parkir udah mau bongkar tuh di stipingan itu. Stiperan. Ya. Langsung mati pabrik, dimatiin. Ini pada hari ini demo karyawan PT Gunung Madu Plantation itu adalah merupakan lanjutan daripada demo yang kemarin. Nah, kemarin kami di PJ KSPSI dapat info secara tidak langsung bahwa jasa produksi atau bonus itu akan dihilangkan. Tetapi tadi malam sekira jam 21.00 manajemen lewat Bu Asti mengklarifikasi kepada kami bahwa bonus jasa bonus itu tidak dihilangkan, hanya pendistribusiannya akan dirubah caranya. Mereka punya sistem yang dinamakan KPI, atau itu indikator. Pokoknya dalam bahasa Indonesia adalah penilaian. Jadi seseorang itu dinilai dengan nilai itu seseorang berhak mendapatkan bonus berapa, apakah 1 kali gaji, atau 2 kali gaji, atau setengah kali gaji. Tetapi menurut saya, pendapat saya sebagai serikat, kebetulan saya di PJ KSPSI Selama Tengah, untuk apapun bentuknya, merubah sistem, menambah, mengurangi dari yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja bersama dalam PKB, itu harus dituangkan dalam PKB kembali perubahan itu. Nah, apabila belum dituangkan dalam PKB, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lama. Ini adalah karena pihak perusahaan ingin merubah cara perhitungan jasa produksi, istilahnya JAPROD ya, kalau disingkat. Jasa produksi selama ini sudah 40 tahun lebih, kurang lebih, ini sudah berjalan seperti yang ada, tidak ada masalah. Nah, manajemen yang baru ingin merubah salah satu komponen jasa produksi itu menggunakan istilahnya KPI, Key Performance Index. Sudah itu penilaian organisasi, kerjaannya, grupnya, sudah itu penilaian departemen. Nah, kawan-kawan kita merasa kalau ini dipakai untuk perhitungan jasa produksi, maka jasa produksi ini akan ada kawan-kawan kita yang dirugikan. Kenapa? Karena KPI ini penilaiannya bisa tidak objektif. Kedua komponen yang organisasi dan departemen itu nanti akan timbul suka tidak suka. Siapa yang disukai pimpinan dia pasti dapat nilai lebih besar. Nah, sehingga pembagiannya ini sudah nggak benar. Dikhawatirkan itu yang terjadi. Tapi pihak manajemen memaksakan. Pihak manajemen mau nggak mau di tahun 2001 dan 2 sampai 2022 di PKB-nya itu harus dirubah. Nah, sehingga kemarin berkembang sampai perusahaan mengajukan gugatan perselisihan kepentingan di Pengadilan Hubungan Industrial. Putusannya dibacakan oleh Majelis Hakim kemarin. Nah, rakyat di Indonesia ini termasuk juga kawan-kawan kita di Gunung Madu, sama putusan Majelis Hakim ini kan nggak percaya. Nah, bener aja apa yang terjadi, putusan Majelis Hakim 100% mengabulkan keinginan perusahaan untuk perhitungan jasa produksi menggunakan KPI. Di saat pembacaan putusan, kawan-kawan kan kita Zoom, mereka tahu itu. Nah, sehingga ya udah, putusan pengadilannya silakan aja, putusan pengadilan, tapi KPI jangan dipakai di Gunung Madu. Kenapa hal ini bisa kawan-kawan kita perjuangkan? Yang pertama, perjanjian kerja bersama sahnya itu bukan karena putusan pengadilan, tapi karena ditandatangani oleh kedua belah pihak, didaftarkan ke pengadilan, ke Disnaker. Sahnya bukan karena pengadilan. Tidak ada satu peraturan pun yang menyebutkan sahnya PKB itu karena putusan pengadilan. Sehingga kawan-kawan punya alasan untuk menolak itu. Alhamdulillah kawan-kawan cukup tertib, tidak ada anarkis. Kawan-kawan kumpul aja, tidak bekerja, cuma solidaritas kawan-kawan di sana termasuk keluarga bagus sekali. Dari jam 2 siang kemarin sampai hari ini kawan-kawan yang aksi itu belum pulang. Di stok, makan, kopi, semua di stok dijaga. Dikirim sama keluarganya? Dikirim sama keluarga, satu rumah kirim 3 bungkus nasi. Tuh.
Dan ini sampai berakhir kapan kita belum tahu persis. Jadi Gunung Madu benar-benar lumpuh ya dari kemarin ya? Dari jam 2, totalnya dari jam 5 sampai hari ini. Lumpuh ya, nggak ada Iya, pengembangan? tidak ada produksi. Pihak manajemen kita tawarkan solusi, sepertinya ya itu jawabannya, Nunggu keputusan dari Hong Kong? dari Hong Kong. Sehingga Dari pemilik apapun masukan perusahaan. dari kita, baik pemerintah, kita masukan, mereka tolak. Jen Sunarto dan Mansur melaporkan dari Lampung Tengah.